Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang jangan merasa punya. Salah satu adab batin orang yang beriman kepada Allah adalah jangan mengakui memiliki sesuatu yang bukan miliknya. Itu namanya su'ul adab, bukan miliknya diaku sebagai miliknya. Baik yang diaku itu miliknya orang lain, terlebih mengaku sifatnya Allah sebagai sifat dia. Wah, itu lebih kurang ajar lagi ya. Jadi tanpa disadari kita ini sebenarnya sering sifat Allah, perbuatan Allah, tapi kemudian kita aku sebagai sifat kita dan perbuatan kita. Yang demikian ini termasuk su'ul adab, orang yang enggak punya sopan kepada Allah. Wong sifat Allah kok diaku sebagai sifatnya, milik orang lain diaku sebagai miliknya. Yang demikian ini sebagaimana dinasihatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Mana'aka, Allah melarangmu, antada'a mengaku-ngaku ma sesuatu laisalaka yang bukan milikmu. Ya Allah melarang kamu ngaku-ngaku memiliki sesuatu yang bukan milikmu. Mimma huwalil makhlukina, sesuatu yang kalian aku itu sebenarnya adalah milik makhluk lain, bukan milikmu. Itu saja oleh Allah tidak boleh. Afayubihu, apakah boleh laka bagimu apa antada'a ngaku-ngaku wasfahu sifatnya Allah. Sekedar ngaku miliknya orang lain sebagai miliknya sendiri saja sudah tidak boleh, terlebih orang itu ngaku sifatnya Allah sebagai sifat dia. Wa huwa, sedangkan dia Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi berdasarkan pengamatan Syekh Ibnu Athaillah, banyak di antara umat manusia yang mereka tidak sadar sering ngaku-ngaku sifatnya Allah sebagai sifat dia. Nah, dari sekian sifat Allah yang sering diaku oleh manusia, itu adalah sifat kepemilikan dan sifat sombong ya. Di manusia sering merasa punya, merasa memiliki, padahal sesungguhnya dia hanya sekedar dititipi ya. Kita ini hakikatnya cuma diamanai atau dititipi. Pemilik yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adab batin ya, adab batin. Nah, adapun adab lahir ya beda. Kalau adab lahir ya sebagaimana yang selama ini terjadi ya, secaranya kita punya hak pemilik ya, punya rumah, punya istri, punya anak, punya tanah, punya kendaraan. Itu adab lahirnya. Tapi adab batinnya semua itu adalah miliknya Allah. Bahkan diri kita pun juga merupakan miliknya Allah. Maka ayat yang sering kita baca berulang-ulang adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian ketika kita sedang ditimpa musibah, baik dengan ditinggal mati oleh orang yang kita cintai atau kehilangan sesuatu yang
ada pada diri kita, kita juga mengucapkan innalillahi, ya. Sesungguhnya kita ini miliknya Allah, ya. Berarti keluarga kita yang selama ini kita anggap milik kita itu hakikatnya juga miliknya Allah. Istri kita itu miliknya Allah, anak kita itu milik Allah, mobil kita itu hakikatnya juga miliknya Allah. Innalillahi, sungguh kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kepada Allah lah akan kembali. Wajar jika kembali ke Allah karena memang miliknya Allah. Al-haqqu ta'ala ghayurun. Kata sang pengarang kitab ini mengatakan Allah itu zat yang maha cemburu. Maksudnya cemburu itu tidak mau disaingi, ya, tidak mau disaingi, itu artinya cemburu. Fala yuhibbu li'abdi ayyafsa sirra khususiyatihi. Maka Allah enggak suka kalau ada hambanya yang menyebarkan rahasia keistimewaannya. Jadi kalau ada seorang hamba yang oleh Allah dianugerahi keistimewaan, kalau seorang rasul namanya mukjizat, kalau seorang ulama namanya karomah, kemudian keistimewaan itu disebarluaskan, diceritakan, dibanggakan, itu Allah sangat tidak suka. Kenapa? Yang memberi keistimewaan itu adalah Allah. Itu sesungguhnya adalah keistimewaan Allah, tapi malah diaku sebagai keistimewaan manusia itu. Wala yardha li ibadi ayusarikahu fi awsafi rububiyatihi. Dan Allah tidak rela jika ada hambanya yang menyekutui dalam sifat ketuhanannya, ya. Yang dia itu hamba tapi mengaku-ngaku memiliki sifat sebagaimana sifatnya Tuhan. Itu Allah sangat tidak suka itu kalau disaingi. Nah, Allah sangat cemburu kalau ada hamba yang ngaku-ngaku, ya, memiliki sifat ketuhanan. Wa min ghiratihi ta'ala an satara sirul khususiyati bidzuhuri wasfil basariyati. Salah satu contoh kecemburuan Allah adalah Allah menutupi rahasia keistimewaan, ditutupi dengan penampakan sifat kemanusiaan, ya. Jadi kalau ada seorang hamba yang oleh Allah dikaruniai keistimewaan, istilahnya diberikan rahasia rububiyah, itu kemudian rahasia tadi oleh Allah ditutupi dengan sifat basariyah, sifat kemanusiaan. Jadi para rasul, para nabi, para walinya Allah itu ketika diberi mukjizat oleh Allah, mukjizat itu kan sebenarnya sifat kemuliaan Allah, sifat kuasa Allah yang Allah limpahkan kepada hambanya. Tetapi kemudian oleh para rasul, oleh para walinya Allah, sifat mukjizat ini ditutupi dengan sifatnya sebagai manusia biasa. Sehingga kalau toh kemudian suatu saat mukjizat itu muncul, karomah itu muncul, itu bukan kehendaknya si hamba, tapi kehendaknya Allah. Itu bedanya dengan ilmu sihir, Pak, ya. Kalau ilmu sihir itu bisa dimunculkan kapan saja sesuai dengan yang diinginkan oleh manusia yang punya ilmu sihir. Tapi kalau namanya karomah, mukjizat, itu semuanya munculnya itu berdasarkan kehendak Allah, bukan berdasarkan yang diberi mukjizat atau yang diberi karomah. Kenapa kok ditutupi? Walau la dzalika lakana sirrububiyati mutabadzilan dhahiran. Seandainya sifat rahasia keistimewaan Allah ini tidak ditutupi dengan sifat kemanusiaan, maka sifat ketuhanan itu akan tampak jelas. Dan yang demikian ini bertentangan dengan hikmahnya. Ya, sementara Allah, inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Tuhanmu Allah itu zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Salah satu bentuk kebijakannya adalah rahasia ketuhanannya ditutupi dengan sifat kemanusiaan. Itu contoh pertama. Contoh kedua, wa min ghirati ta'ala an nakhtasa bi awsafi rububiyati wa nahana an idhariha wa tahalla biha halan wa au maqalan.
adalah Allah memberikan keistimewaan dengan sifat-sifat ketuhanan kepada seorang hamba, tapi kemudian Allah melarang si hamba tadi untuk menampakkannya. Ya, Allah memberi mukjizat, Allah memberi karomah, tetapi Allah melarang si hamba tadi menampak-nampakkan mukjizatnya atau menampak-nampakkan karomahnya. Wa dzalika katisafil abdi bil izzi wal azamati wal kibri. Seperti seorang hamba yang diberikan sifat mulia, agung, besar, punya jabatan yang tinggi, punya kedudukan yang mulia, dan pengakuan-pengakuan yang lainnya, itu semuanya Allah tidak suka jika kemudian ditampak-tampakkan, apalagi diaku sebagai sifatnya sendiri. Fa in fa'ala syai'an min dzalika istahaqqa min nauli tarda wan nakala. Jika ada seorang hamba yang diberikan keistimewaan oleh Allah kemudian ditampak-tampakkan, maka oleh Allah si hamba itu akan diberi sanksi, ya, diberi sanksi. Makanya wali Allah papan atas itu walaupun memiliki banyak karomah, itu sering karomahnya itu ditutupi, ya, ditutupi dengan penampilannya sebagaimana manusia biasa, karena takut jika kemudian karomahnya ditampak-tampakkan nanti diberi sanksi oleh Allah. Ya, di Rasul, Nabi itu walaupun punya mukjizat tidak kok kemudian sewaktu-waktu atau setiap ada masalah langsung mukjizatnya dimunculkan, itu tidak. Ya, mukjizat itu hanya muncul pada saat Allah yang menghendaki. Nah, ketika sudah dalam kondisi terdesak itu biasanya baru kemudian Allah munculkan. Yang demikian ini sebagaimana Allah berfirman di dalam hadis qudsi, al-kibriya'u ridai. Sombong itu adalah selendangku, wal azamatu dan keagungan itu izari sarungku atau pakaian bagian bawah. Faman naza'ani, barang siapa yang menarikku wahidan satu sifat minhuma dari dua sifat tadi, qasamtuhu maka aku telah memusuhinya. Jadi sifat sombong dan sifat agung itu adalah sifatnya Allah, digambarkan seperti pakaiannya Allah. Sehingga kalau ada seorang hamba yang sombong, ada seorang hamba yang merasa agung, berarti dia telah merebut pakaiannya Allah. Tentu Allah tidak suka kalau kemudian pakaiannya direbut oleh hambanya. Maka paling Allah tidak suka kalau ada hambanya yang sombong. Sehingga dalam hadis yang lain, seorang tidak akan masuk surga bila dalam hatinya masih ada kesombongan, walaupun kesombongan itu hanya sebesar biji sawi. Kemudian untuk menghilangkan sifat sombong yang ada pada seorang hamba, kita ini dianjurkan untuk banyak membaca takbir, ya. Termasuk kalau dalam sholat itu setiap kali perubahan gerakan ditandai dengan membaca takbir. Nah, takbir ini secara harfiah artinya Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar berarti selain Allah semuanya kecil. Sehingga orang yang merenungkan makna takbir itu harusnya dia sudah terhindar dari sifat takabur, merasa besar. Karena yang besar cuma Allah, berarti selain Allah semuanya kecil. Ilmuku kecil, ibadahku kecil, ya. Amal solehku juga kecil, kekayaanku kecil, kedudukanku kecil, semuanya kecil. Yang besar hanya Allah. Nah, kalau orang sudah bertakbir masih takabur, berarti itu belum paham dengan makna takbir. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam, dan di hadis yang lain Nabi juga bersabda, la ahata aghyaru minallah. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Jadi zat yang paling cemburu adalah Allah, tidak mau disaingi. Maka kalau ada hamba yang berani nyaingi Allah, ngaku-ngaku sifat Allah sebagai sifat dia, itu Allah sangat murka. Fadzalika, maka dari itu haramal fawahisa, Allah juga mengharamkan perbuatan yang keji. Fawahis atau perbuatan yang keji itu keburukan yang dampaknya itu selain merugikan pelakunya juga merugikan orang lain. Di sama-sama perbuatan buruk itu ada
keburukan yang hanya merugikan bagi pelakunya saja, tapi tidak merugikan orang lain. Tapi ada juga keburukan yang selain merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Nah, untuk jenis keburukan yang selain merugikan pelakunya juga merugikan orang lain, itu bahasa Arabnya disebut fahisah. Ya, fahisah. Ma dhahara minha wa ma baton. Baik fahisah atau perbuatan keji yang tampak maupun perbuatan keji yang hanya ada di dalam batin seseorang. Kemudian berikutnya contoh ya, hamba Allah yang sangat mulia tapi karena dia menampakkan keistimewaannya kemudian oleh Allah ditegur dan diberi sanksi. Siapa mereka? Mereka adalah Nabiullah Musa alaihi salam. Ya. Jadi Nabi Musa itu ya pernah kelepasan ngomong lah istilahnya. Ya. Jadi ceritanya begini. Ya. Di dalam kitab Bukhari ada kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Annahu bahwasanya khotbah telah berkhutbah. Artinya Nabi Musa telah berkhutbah ala nasi di hadapan manusia. Khutbatan dengan khutbah dzarafat minhal uyunu, yang membuat mata menjadi menangis. Karena khutbahnya sangat berkesan sehingga orang yang mendengar khutbah itu menjadi menangis. Faqoma ilaihi rajulun. Kemudian di tengah-tengah khutbah itu ada seorang laki-laki yang berdiri. Faqala lahu, kemudian laki-laki tadi bertanya kepada Nabi Musa, hal ta'lamu ahadan a'lama minka? Wahai Nabiullah Musa alaihissalam, apakah Tuhan tahu ada seseorang yang lebih alim daripada Tuhan? Faqala, kemudian Nabi Musa menjawab, la, tidak ada. Nah ini yang saya maksud tadi, kelepasan ngomongnya. Jadi orang yang sekelas Nabi Musa, seorang Rasul papan atas termasuk ulul azmi, itu juga pernah kelepasan ngomong. Jadi ketika ditanya oleh seseorang, wahai Nabi Musa, apakah engkau melihat atau tahu seseorang yang lebih alim daripada engkau? Jawabnya tidak ada. Nah, dengan mengatakan tidak ada kan berarti seakan-akan dia merasa orang yang paling alim. Padahal sesungguhnya ilmu yang ada pada Nabi Musa itu juga pemberian Allah. Nah, sementara ya, ada hamba yang lain yang Allah beri ilmu, yang ilmu itu tidak Allah berikan kepada Nabi Musa. Siapa mereka? Itu Nabi Khidir alaihi salam. Di Nabi Khidir itu seorang hamba Allah yang Allah karuniai ilmu, yang ilmu itu tidak diberikan kepada Nabi Musa. Ilmu apa itu? Ilmu mengetahui apa yang belum terjadi. Ya. Di Nabi Khidir sudah dikasih tahu oleh Allah tentang hal-hal yang belum terjadi. Karena walaupun belum terjadi kan sudah dalam skenario Allah. Ya. Jadi kalau kita contohkan dalam kehidupan manusia itu begini, ya. Allah itu maha sutradara, ya. Sehingga kalau bikin film itu alur ceritanya yang paling tahu duluan adalah sutradaranya. Nanti ceritanya begini, pemainnya begini, dialognya begini. Itu sutradara sudah tahu semua. Bahkan film itu bisa jadi juga sudah direkam semua. Cuma yang ditayangkan baru sebagian, ya. Yang ditayangkan baru sebagian. Nah, orang taunya hanya yang sudah ditayangkan. Yang belum ditayangkan, yang tahu hanya sutradaranya saja. Dan Nabi Khidir ya, itu seorang hamba yang sudah Allah kasih tahu film-film yang belum ditayangkan. Nah, yang belum ditayangkan sudah dikasih tahu, nanti cerita akhirnya itu begini loh, itu sudah dikasih tahu. Ya. Jadi ketika Nabi Musa menjawab, lah, tidak ada orang yang lebih alim daripada aku. Fa'ataballahu alaihi itlam yarudda al ilma ilaihi. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam ini dipatahkan oleh Allah. Bahwa sungguhnya Allah tidak memberi satu ilmu kepada Nabi Musa, yang ilmu itu justru diberikan kepada orang lain. Faqala lahu bala abduna Khadir. Nah,
Ada yang lebih alim daripada kamu wahai Musa, yaitu hambaku yang bernama Khidir atau Khidir. Nah, wa huwa a'lamu minka. Khidir ini lebih alim daripada kamu dalam satu ilmu ya. Dalam satu ilmu Nabi Khidir lebih alim daripada Nabi Musa. Tapi kalau secara keseluruhan ya, secara keseluruhan kedudukan Nabi Musa tetap lebih tinggi daripada Nabi Khidir. Apa alasannya? Pertama, nama Nabi Musa itu disebut secara jelas dalam Al-Quran berulang kali. Terus statusnya jelas sebagai Rasul Allah, bahkan Rasul papan atas, dapat gelar ulul azmi, dapat kitab suci namanya Taurat, punya umat yang banyak, bertugas berdakwah dalam waktu yang sangat lama. Itu kemuliaan Nabi Musa. Sementara Nabi Khidir itu namanya aja tidak disebutkan dalam Al-Quran, hanya seorang hamba begitu saja, tapi namanya lengkap tidak disebutkan dalam Al-Quran. Cuma kemudian juga tidak diberi kitab suci, tidak diberi wahyu sebagaimana Rasul yang lain. Maka secara keseluruhan tetap lebih mulia Nabi Musa dibanding Nabi Khidir. Walaupun dalam satu bidang ilmu Nabi Khidir lebih tinggi daripada Nabi Musa. Nah, fakana min sa'nihima ma qasallahu fi kitabihi. Maka dikisahkan dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi secara ringkas, Nabi Musa kemudian oleh Allah disuruh berguru kepada Nabiullah Khidir. Nah, Nabiullah Khidir mau menerima Musa sebagai muridnya, tapi syaratnya ya tidak boleh menanyakan sesuatu sebelum dijelaskan. Ya, jadi syaratnya itu, kamu tidak bakalan bisa sabar ikut aku karena ilmumu beda dengan ilmuku. Maka kalau kamu tetap ngeyel pengen berguru kepadaku, syaratnya satu, kamu nggak boleh bertanya sesuatu yang sebelum aku jelaskan. Nanti kalau sudah pada saatnya aku jelaskan sendiri. Kalau kamu bertanya nggak boleh. Nah, pada mulanya Nabi Musa ya sanggup. Ya, akhirnya cerita ringkasnya Nabi Musa diajak naik perahu, numpang perahunya nelayan yang perahunya itu bagus. Di tengah laut tiba-tiba perahu itu bagian atasnya dirusak oleh Nabi Khidir. Ya, dirusak. Nabi Musa spontan. Ini pelanggaran ini. Ya, dalam ilmu syariat sudah ditolong kok malah ngerusak miliknya orang yang ditolong, ini kan pelanggaran. Langsung ditanya, mengapa perahu ini dirusak? Nabi Khidir jawab, bukankah tadi aku sudah bilang, kamu jangan bertanya sebelum aku jelaskan. Oh ya, maaf. Terus setelah itu ganti perjalanan di darat, ketemu anak kecil yang sedang main. Tiba-tiba anak kecil itu oleh Nabi Khidir langsung ditangkap, dibunuh. Nabi Musa marah lagi itu, tidak tahu apa salahnya ini anak kecil kok tiba-tiba dibunuh. Nabi Musa tanya lagi, mengapa? Apa alasan membunuh anak kecil ini? Nabi Khidir menjawab, bukankah tadi aku bilang kalau belum aku jelaskan kamu jangan tanya. Sekali lagi kamu menanyakan sesuatu, kamu tidak boleh ikut aku. Wah, akhirnya Nabi Musa, ya udah sekali lagi. Masuk sebuah kampung, rupanya kampung itu penduduknya pelit. Ada tamu tidak dijamu, tidak disambut dengan ramah. Kemudian Nabi Musa dan Nabiullah Khidir bertemu dengan rumah yang temboknya itu mau roboh. Nabi Musa oleh Nabi Khidir malah diajak betulin tembok itu. Nah, secara manusiawi Nabi Musa yang nggak mau, ngapain? Mau penduduknya pelit-pelit aja, rumah kayak gini mau roboh kok disuruh betulin gitu. Terus baru oleh Nabi Khidir dijelaskan alasan mengapa merusak perahu, mengapa membunuh anak kecil, dan mengapa perlu membetulkan rumah yang mau roboh. Nah, jadi setelah itu ya baru kemudian Nabi Musa tahu alasannya. Jadi kelebihan Nabi Khidir dibanding Nabi Musa adalah sudah Allah kasih tahu ilmu tentang sesuatu yang belum terjadi. Nah, itu Bapak baca sendiri nanti di terjemahnya surah Al-Kahfi, ada kisah tentang Nabiullah Khidir dan Nabiullah Musa alaihi salam. Nah, terkait dengan bahasan dalam Al-Hikam ini, intinya Nabi Musa sebagai hamba Allah yang punya kedudukan tinggi dan mulia, itu saja ketika ya keceplosan
menampakkan keistimewaannya kemudian langsung ditegur oleh Allah, ya, diberi sanksi, disuruh berguru kepada orang lain. Nah, padahal itu sudah Rasul papan atas, sudah apalagi cuma manusia biasa. Maka intinya seseorang walaupun diberikan keistimewaan oleh Allah, dia tidak boleh menampakkan keistimewaannya. Sebisa mungkin dia harus menutupi keistimewaan itu, karena sesungguhnya keistimewaan itu adalah miliknya Allah, yang dia hanya disediakan sebagai media penampakan saja. Maka hubungan seorang hamba dengan Allah itu seperti timbangan, kalau satu turun satu naik. Semakin hamba itu merendahkan diri di hadapan Allah, maka sesungguhnya kedudukannya di hadapan Allah semakin tinggi. Sebaliknya, kalau si hamba itu meninggikan dirinya di hadapan Allah, sesungguhnya dia semakin rendah. Ya. Jadi kalau dia merendah, hakikatnya tinggi. Kalau dia meninggi, hakikatnya rendah. Nah, itu penjelasan tentang Allah tidak suka jika ada hambanya yang menampak-nampakkan keistimewaan. Kemudian contoh berikutnya yang terkait dengan sifat cemburunya Allah. Wa min ghairu ta'ala aidan anna harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma baton. Allah telah mengharamkan kepada hambanya melakukan perbuatan keji, baik perbuatan keji yang tampak maupun perbuatan keji yang tersembunyi. Wal fawahisu kullu ma fahisha qabhuhu wa aduma jirmuhu. Yang disebut dengan fahisah, perbuatan keji itu adalah perbuatan yang sangat buruk, sehingga keburukannya tidak hanya merugikan pelakunya tapi juga merugikan orang lain. Contohnya apa? Kazina, ya, perbuatan zina. Nah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kau dekat-dekat zina, karena zina itu perbuatan yang sangat keji. Keburukan yang ditimbulkan oleh perzinaan tidak hanya merugikan si pelaku zina, tapi juga kepada orang lain. Nah, munculnya berbagai macam penyakit yang sulit diobati itu akibat dari perbuatan zina. Wal ghosbi dan gosop. Gosop itu memakai milik orang lain tanpa izin, walaupun tidak ada niatan untuk memiliki. Gosopnya ini juga perbuatan buruk itu, ya. Di wasyirqati dan mencuri. Nah, kalau mencuri itu, ya, mengambil milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki, itu namanya mencuri, ya. Dan mengambilnya dengan sembunyi-sembunyi, itu namanya mencuri. Kalau mengambilnya dengan terang-terangan, itu bisa jadi ya rampok, begal atau macam-macam, ya. Tapi kalau mengambilnya dengan sembunyi-sembunyi dan bermaksud untuk dimiliki, namanya mencuri. Sekarang kalau mengambilnya terang-terangan, memakainya terang-terangan, tapi hanya sekedar memakai, tidak bermaksud untuk memiliki, dan nanti ada niatan untuk dikembalikan, itu namanya gosop. Nah, baik gosop maupun mencuri ini juga termasuk perbuatan yang keji karena merugikan orang lain. Nah, selain merugikan diri sendiri karena harus bertanggung jawab di hadapan Allah, perbuatannya itu juga membuat orang lain merasa dirugikan. Wa ta'ati dan melampaui batas. Wa aklil amwalil yatama dan makan harta anak yatim. Ya, ini juga termasuk perbuatan keji. Nah, yang dimaksud dengan makan harta anak yatim itu bukan mesti anak yatim punya harta terus kita ambil kita makan. Tidak mesti seperti itu. Tapi bisa jadi dalam harta kita itu ada haknya anak yatim kemudian tidak kita berikan. Itu juga termasuk makan harta anak yatim, ya. Jadi makan harta anak yatim itu bukan berarti harus anak yatim punya harta terus kita ambil kita makan misalnya, ya. Tapi bisa juga dalam harta kita itu ada haknya anak yatim kemudian tidak kita berikan, itu juga termasuk makan harta anak yatim. Nah, terkait dengan tata tertib memelihara anak yatim itu dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa ketika kita mengasuh anak yatim dan anak yatim itu tinggal bersama keluarga kita, ya, itu kalau waktu makan dianjurkan anak yatim itu makannya tetap bersama kita, bersama keluarga kita.
Dulu Pak, ya, di kalangan para sahabat tuh kalau dia mengasuh anak yatim itu semuanya serba disendirikan, ya. Harta milik dia disendirikan, piring dia kalau makan sendiri, makanan dia sendiri, supaya keluarga yang mengasuh anak yatim itu tidak sampai makan hartanya anak yatim. Nah, itu saking hati-hatinya pada mulanya seperti itu. Ternyata kemudian oleh Allah ditegur. Kalau modelmu seperti itu anak yatim walaupun tinggal di rumahmu tetap merasa terasing. Ya terus gimana? Ya silahkan kamu makan bersama dia atau dia makan bersama keluargamu. Yang penting kamu tidak sampai mendolimi memakan harta dia. Kalau misalnya ada harta anak yatim yang termakan oleh kita, asalkan itu tidak sampai melampaui batas, itu masih bisa ditoleransi. Tapi terus jangan karena saking hati-hatinya kemudian anak yatimnya serba disendirikan, ya. Itu malah dampaknya tidak baik. Kelihatannya anak yatim tinggal di rumah kita tapi semuanya harus serba sendiri, makan bersama aja nggak boleh, harus disendirikan. Nah, itu makanya ya, jadi boleh kita makan bersama anak yatim. Seandainya ada harta anak yatim yang termakan oleh kita, asalkan prosentasinya tidak sampai berlebihan, itu juga masih ditoleransi, tidak masalah. Yang jadi masalah itu kalau kemudian harta anak yatim kita makan sampai menjadikan anak yatimnya itu terlantar. Nah, itu yang tidak boleh. Ada tata tertibnya. Dan sampai kapan kita mengasuh anak yatim itu? Kalau misalkan anak yatimnya ini kebetulan anak yatim yang kaya, kita di samping mengasuh anaknya, kita juga mengelola hartanya. Karena kalau anak kecil, ya, anak yatim kecil tapi kaya raya, kemudian hartanya diserahkan anak kecil untuk ngelola sendiri kan bahaya. Maka sebagai walinya itu ya punya tanggung jawab untuk mengamankannya. Dan nanti kalau anak yatimnya sudah gede, sudah bisa mengelola harta sendiri, baru harta itu diberikan secara bertahap. Ya, secara bertahap dicoba dulu. Ini peninggalan bapakmu ini 1 miliar, coba kamu kelola dulu. Oh ternyata dia sukses. Akhirnya ini yang kedua, kasih lagi 2 miliar, misalkan begitu. Ya. Bertahap cara memberikannya. Karena kan tidak semua anak yatim itu miskin. Ada juga anak yatim yang kaya. Jadi kalau anak yatim kecil terus kaya raya, terus kita nggak mau bersentuhan dengan hartanya, terus langsung kita serahkan ke anak kecil, itu malah bahaya. Nanti anak kecil itu nggak bisa ngelola hartanya, bisa didolimi orang lain nanti malah. Ya. Jadi sekali lagi ya, makan harta anak yatim itu ada 2 macam. Pertama, sengaja harta anak yatim kita ambil, kita makan secara dolim. Atau harta kita yang ada haknya anak yatim kemudian tidak kita berikan, itu juga termasuk perbuatan keji. Wa ghairi dzalika min huquqil ibadi, dan lain-lain hal-hal yang terkait dengan hak seorang hamba. Fa in kana mana'aka anta ta'ama laisa laka mimma wal makhluqin minal ardil fani fa kaifa yubihu laka anta ta'a wasfahu minal izzati wal kibriyai wa huwa rabbul alamin. Kalau kalian ngaku-ngaku ya, sesuatu yang bukan milikmu saja oleh Allah dilarang, padahal itu cuma miliknya makhluk, dan apa yang kalian aku itu sesuatu yang fana, sesuatu yang bisa rusak, itu aja nggak boleh. Lalu bagaimana kalian ngaku-ngaku memiliki sifatnya Allah, atau kalian bersifat seperti sifatnya Allah, padahal Allah adalah zat Tuhan semesta alam. Nah, maka faidza ta'aita ma laysa laka salabaka ma malakaka. Kalau ada seseorang yang ngaku-ngaku ya, sesuatu yang bukan miliknya, maka oleh Allah akan dicabut. Apa yang diaku itu oleh Allah akan dicabut. Bukan, ini bukan milikmu, gitu ya. Ini miliknya si fulan. Atau kalau misalkan ternyata yang diaku itu miliknya Allah, wah Allah murka. Ya. Karena Allah merasa disaingi. Ya, jadi sekali lagi terkait dengan adab batin, ya, kita harus selalu sadar bahwa status kita ini hanya seorang hamba. Apa yang ada pada diri kita itu hakikatnya cuma titipan dari Allah. Pemilik yang sebenarnya adalah Allah.
Ya, pemilik sebenarnya adalah Allah. Kita diamanai, dititipi untuk mengelola dan memanfaatkannya. Nah, tapi jangan kemudian diaku sebagai milik kita. Karena kalau milik Allah itu kita aku, nanti kalau suatu saat diambil oleh Allah, kita akan merasa kehilangan. Ya, akan sedih yang berlebihan karena terlanjur menyukai barang titipan sampai dianggap miliknya sendiri, ternyata diambil sama yang nitip. Dia sangat kecewa dengan yang nitip. Nah, itu ya kesalahan dia sendiri. Wong titipan kok dianggap miliknya. Saya kira malam ini sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pengajian akan datang. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkan bahwa status kita cuma seorang hamba, kita cuma dititipi, bukan pemilik. Pemilik yang sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an wa latan sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.